Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Lulunisa Aulia Rahma dengan nomor NIM 130662884. Pada video kali ini, aku akan melakukan percobaan untuk memenuhi praktikum kimia. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak video berikut ini. Number 1. Pada percobaan kali ini, saya akan melakukan percobaan mengenai indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa yang saya gunakan pada percobaan kali ini adalah kunyit dan teh. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah 4 gelas teh. Yang kedua, 4 gelas kunyit. Yang ketiga, 1 gelas cuka. Yang keempat, setengah buah jeruk nipis. Yang terakhir, baking soda secukupnya. Langkah-langkah pada percobaan kali ini adalah yang pertama, memasukkan cuka ke dalam teh. Kemudian, mengaduknya hingga rata. Yang kedua, memasukkan perasan jeruk nipis ke dalam teh. Lalu, mengaduknya hingga rata. Yang ketiga, memasukkan baking powder ke dalam teh. Kemudian, mengaduknya hingga rata. Setelah itu, memasukkan cuka ke dalam kunyit. Lalu, mengaduknya hingga rata. Kemudian, memasukkan baking powder ke dalam kunyit. Lalu, mengaduknya hingga rata. Lalu, memasukkan perasan jeruk nipis ke dalam kunyit. Kemudian, mengaduknya hingga rata juga. Dan inilah hasilnya. Ternyata, teh yang dicampurkan dengan cuka memiliki warna yang lebih terang dibandingkan teh aslinya. Dan, teh yang dicampurkan dengan jeruk nipis juga mengalami perubahan warna, yaitu menjadi lebih cerah. Sedangkan, teh yang dicampurkan dengan baking powder memiliki warna yang lebih keruh dibandingkan dengan teh aslinya. Dan pada larutan kunyit, ternyata cuka yang dicampurkan dengan kunyit memiliki warna yang lebih terang dibanding aslinya. Sedangkan, kunyit yang dicampurkan dengan jeruk nipis memiliki warna yang lebih terang dibandingkan aslinya. Dan, kunyit yang dicampurkan dengan baking powder memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan aslinya. Pada percobaan kali ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, cuka dan jeruk nipis memiliki warna yang lebih cerah, sehingga ia dapat dikatakan sebagai asam.
Sedangkan baking powder memiliki warna yang lebih gelap sehingga ia dapat dikatakan sebagai larutan yang basah. Number 2. Pada percobaan kali ini, saya akan melakukan percobaan mengenai reaksi kimia yang menghasilkan endapan. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah yang pertama, satu buah plastik. Yang kedua, satu buah karet gelang. Yang ketiga, satu buah sedotan. Yang keempat, 2 buah gelas. Yang kelima, setengah gelas susu. Yang keenam, 1/4 gelas cuka, perbandingannya 1:2 dari susu. Langkah-langkah dalam melakukan percobaan kali ini yaitu yang pertama, memasukkan cuka ke dalam gelas yang berisi susu. Kemudian mengaduknya hingga rata. Lalu menutupnya dengan menggunakan plastik yang sudah disediakan. Lalu mengikatnya dengan karet gelang agar tidak ada lubang dan tidak ada celah untuk terkontaminasi. Lalu pastikan sekali lagi bahwa plastik tidak ada lubang sedikit pun. Kemudian diamkan selama 24 jam. 24 jam kemudian, Setelah itu, membuka karet gelang yang terikat di gelas tersebut. Lalu membuka plastiknya. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Setelah saya amati, ternyata susu mengalami pengendapan di mana susu menjadi lebih kental. Dan terlihat di pinggiran gelas terdapat endapan. Dari percobaan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa susu yang dicampurkan dengan cuka lalu didiamkan di suhu ruangan selama 24 jam akan mengalami pengendapan di mana susu akan menggumpal. Sehingga bentuk susu yang tadinya cair menjadi mengental. number 3. Pada percobaan kali ini, saya akan melakukan percobaan mengenai reaksi kimia menghasilkan gas. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama, 2 buah balon. Yang kedua, 1 botol cuka. Yang ketiga, setengah botol cuka. Yang keempat, 2 botol plastik. Yang kelima, soda kue. Di sini saya telah memasukkannya ke dalam balon. Dan ini perbandingan sama. Langkah-langkah dalam melakukan percobaan kali ini yaitu yang pertama, menempelkan balon ke dalam botol. Yang kedua, menuangkan soda kue yang ada di dalam balon ke dalam cuka. Yang ketiga, pastikan semua soda kue telah masuk ke dalam cuka. Yang keempat, tunggu beberapa saat. 5 menit kemudian. Hasil dari percobaan berikut ternyata balon dari 1 botol cuka
memiliki ukuran balon yang lebih besar. Sedangkan balon dari setengah botol cuka memiliki ukuran balon yang lebih kecil. Pada percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, campuran cuka dan baking soda menghasilkan gas sehingga dapat meniupkan balon. Yang kedua, semakin banyaknya cuka dan baking soda akan semakin besar ukuran balon tersebut. Number 4. Pada percobaan kali ini, saya akan melakukan percobaan mengenai reaksi kimia menghasilkan perubahan warna. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu yang pertama, 1 buah pisau, yang kedua, 1 buah kentang. Langkah-langkah dalam melakukan percobaan kali ini yaitu yang pertama, memotong kentang menjadi 2 buah bagian. Yang kedua, mendiamkan kentang di suhu ruangan selama 24 jam. 24 jam kemudian. Dan inilah hasilnya. Ternyata kentang setelah didiamkan selama 24 jam, kentang akan berubah warna menjadi kehitam-hitaman. Pada percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa kentang yang didiamkan selama 24 jam di suhu ruangan akan berubah warna menjadi kehitam-hitaman. Hal ini terjadi karena kentang telah teroksidasi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini.